Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Tari di sini di materi statistik. Kali ini kita akan belajar tentang letak pemusatan data. Ada dua macam letak pemusatan data yang akan kita pelajari, yaitu kuartil dan yang kedua adalah persentil. Misalkan kita mempunyai sebuah ruang sebagai berikut. Nah, ruang ini akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Maka ada berapa sekat untuk membuat satu ruangan ini menjadi 4? Ya, betul. Ada 3 sekat. Ada 3 sekat untuk membatasi satu ruangan menjadi 4 ruangan yang sama. Konsep membagi ruangan ini dapat kita aplikasikan dalam penghitungan kuartil. Median, kuartil, persentil pada dasarnya adalah sama. Hanya berbeda di pembaginya, letaknya. Kalau median itu membagi data menjadi 2 bagian. Karena satu data dibagi menjadi 2 bagian, maka hanya ada satu sekat, hanya ada satu nilai yang membatasinya. Sedangkan kuartil, satu data dibagi menjadi 4 bagian, maka kita butuh 3 sekat. Sedangkan persentil, suatu data dibagi menjadi 100 bagian, maka kita membutuhkan 99 sekat. Tetapi pada umumnya yang kita gunakan hanya persentil pada kelipatan 10. Persentil 10, persentil 20, persentil 30, dan seterusnya. Lalu bagaimana menentukan data tadi, sekat data tadi, dan data mana yang merupakan batas antar datanya? Kita ikuti materi berikut. Misalkan diketahui jarak rumah 9 siswa pendaftar ke suatu sekolah dalam kilometer adalah sebagai berikut. 4, 5, 3, 7, 9, 9, 7, 7, 5. Jika hanya 1/4 dari siswa tersebut yang diterima, berapakah jarak maksimal yang diperbolehkan untuk mendaftar di sekolah tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan kaidah kuartil. Langkah pertama, data kita urutkan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. 1/4 siswa yang diterima, sama juga kita menentukan letak kuartil pertama, di mana letak kuartil pertama sama dengan 1 kali banyaknya data ditambah 1 dibagi 4, yaitu sama dengan 2,5. Data pada urutan 2,5 yaitu antara data 4 dan data 5. Sehingga nilai Q1 dapat kita hitung sama dengan U2 ditambah 0,5 kalikan U3 dikurangi U2. Maka Q1 sama dengan 4 ditambah 0,5 kalikan 5 kurangi 4 sama dengan 4,5. Artinya batas jarak maksimal yang diterima adalah 4,5 km. Masalah tersebut di atas selain bisa kita selesaikan dengan metode kuartil, kita juga bisa menyelesaikannya dengan cara persentil, di mana 1/4 data yang diterima sama dengan 25% atau 25/100. Artinya letak persentil ke 25 sama dengan 25 kalikan banyaknya data 9 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 2,5. Data pada urutan 2,5 artinya berada di antara data urutan kedua dan data urutan ketiga, yaitu antara nilai 4 dan nilai 5. Sehingga persentil ke-25 sama dengan data kedua atau nilainya 4 ditambah 0,5 desimalnya dari letak persentil kalikan 5 kurangi 4. Atau data ketiga kurangi data kedua, sama dengan 4,5. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan kuartil pertama atau persentil ke-25. Jadi kita mempunyai rumus kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas sebagai berikut. Selain itu, kita bisa mencari jangkauan kuartil dengan rumus
H3 kurangi H1, dan jangkauan semi interkuartil yaitu H-D sama dengan setengah JK. Dan kita mempunyai rumus persentil sebagai berikut. Juga jangkauan persentil sama dengan P90 kurangi P10. Misalkan kita mempunyai data seperti tabel berikut. Ada nilai matematika suatu sekolah. Nah, dari 80 siswa ini hanya 30% siswa yang dinyatakan tuntas. Maka berapa banyak siswa yang lulus, yang tuntas dari 80 siswa, dan berapa batas minimal nilai siswa yang dinyatakan tuntas. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, silakan kalian ikuti materi berikut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan persentil data kelompok, di mana dari 30% siswa yang dinyatakan tuntas, artinya ada 70% siswa dengan nilai paling bawah dinyatakan tidak tuntas. 70% yang tidak tuntas merupakan batas banyak siswa yang tidak memenuhi syarat, sehingga kita bisa menentukan banyak siswa yang tidak memenuhi syarat dengan menentukan letak persentil ke-70, yaitu 70 kali banyak data 80 dibagi 100 sama dengan 56. Untuk menentukan letak data ke-56, kita buat tabel distribusi frekuensi kumulatif sebagai berikut. Dari tabel distribusi frekuensi, kita ketahui bahwa urutan data ke-56 yaitu pada kelas interval 77 sampai dengan 82. Berikutnya kita hitung persentil ke-70, yaitu dengan rumus yang serupa dengan median TP plus letak persentil ke-70 kurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi dengan frekuensi kelas persentil dikalikan panjang interval. Sehingga persentil ke-70 sama dengan 76,5 ditambah 56 kurangi 51 dibagi 12 kali 6 sama dengan 79. Berdasarkan nilai persentil tersebut, maka dapat kita simpulkan batas KKM atau nilai minimal siswa agar dinyatakan tuntas adalah 79. Setelah kalian mempelajari persentil, dengan konsep yang sama kita bisa menghitung nilai kuartil. Berikut kita akan menghitung nilai kuartil ketiga dari tabel distribusi frekuensi di samping. Letak kuartil ketiga sama dengan 3 kali banyak data 80 dibagi 4 sama dengan 60. Langkah berikutnya kita buat tabel distribusi frekuensi kumulatif sebagai berikut. Berdasarkan letak kuartil, maka dapat kita tentukan kuartil ketiga berada di kelas interval 77 sampai dengan 82. Sehingga dengan konsep yang sama dengan median dan persentil, kuartil ketiga bisa kita hitung dengan rumus 76,5 plus 60 kurangi 51 per 12 kali 6 sama dengan 81. Jadi nilai kuartil ketiga dari tabel distribusi frekuensi tersebut adalah 81. Berikut rumus kuartil data kelompok dan rumus persentil data kelompok. Dari kedua rumus tersebut tampak berbeda hanya pada menentukan letak persentil dan kuartilnya saja. Setelah kalian belajar tentang kuartil, persentil data tunggal, kuartil, persentil data kelompok, Butari harap kalian bisa memahaminya dan dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan nyata dengan menggunakan kaidah letak pemusatan data. Sampai di sini materi kita kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Sehat selalu buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.